Assalamualaikum Sobat Islam. Kembali lagi dalam acara Jejak Islam bersama saya Muhammad Hafiz. Di segmen kali ini saya sudah berada di Masjid Cut Mutia. Masjid ini bernuansa Eropa dengan corak warna hijau dan putih kemasan yang khas. Untuk info lebih lanjutnya, mari ikuti perjalanannya. Masjid Cut Mutia ternyata menyimpan sejarah panjang. Sebab, masjid ini dibangun di masa pendudukan Belanda, tepatnya pada 1912. Masjid ini memang peninggalan Belanda ya. Nah, itu tahun 1910 mulai dibangun. Kalau masjid ini diresmikan itu pada tahun 1987 dengan SK Gubernur nomor 5184 tanggal 18 Agustus. Gedung ini resmi dijadikan masjid. Memang sebelumnya dari tahun 70 gedung ini sudah dipakai sama Jenderal Besar A.H. Nasution. Nah, makanya aula ini namanya Aula A.H. Nasution, Pak Jenderal. Sama ada ruangan di dalam juga namanya Bapak Hartoyo. Ya, jadi pejuang-pejuang untuk gedung ini dijadikan masjid. Itu SK Gubernur. Jadi tanah dan bangunan dikelola oleh Yayasan Masjid Cut Mutia tahun 87. Masjid ini sempat beralih fungsi beberapa kali sebelum menjadi masjid ikonik di kawasan Menteng. Bangunan bergaya arsitektur Eropa klasik ini adalah sebuah masjid legendaris. Masjid ikonik ini memiliki sebuah desain unik karena tidak memiliki kubah. Bagi yang pertama kali melihat masjid ini, mungkin saja akan penasaran untuk melihat isinya. Jadi memang pejuang-pejuang kita nih Bu, Pak Nasution, Pak Hartoyo dan teman-teman yang lain memperjuangkan ini gedung karena pernah dipakai dari tahun 70 untuk rumah ibadah. Jadi memang tidak ada tulisannya masjid, tulisannya apa. Kalau orang pun tahu ini masjid karena azan. Awalnya, sekarang kita udah bangun gapura, udah ada kubah. Jadi orang tahu masjid Cut Mutia. Memang perjalanannya panjang ini Bu. Akhirnya dengan upaya segala cara yang baik, akhirnya keluar SK Gubernur. Itu tahun 1987 dengan SK Gubernur nomor 5184 tanggal 18 Agustus. Bahwa gedung dan tanah ini dikelola oleh Yayasan Masjid Cut Mutia. Selain desain eksteriornya yang unik, masjid ini terkenal juga dengan shaf atau posisi berdiri jamaah saat sholat yang posisinya cukup miring. Hal ini disebabkan bangunan ini awalnya memang tidak didesain untuk menjadi masjid. Memang masjid kita nih kiblatnya nggak lurus Bu. Jadi kalau masjid yang baru dibangun kan sini imam di sana, kita masuk serong karena sudah dikalibrasi sama Depak supaya benar. Serong 15 derajat. Memang uniknya bangunan tua kayak masjid Raden Saleh ada di sini nih, Al Makmur. Itu juga peninggalan Belanda. Di sini memang letaknya strategis, dekat kereta, stasiun, busway, kulinernya juga banyak. Di sekitar Cut Mutia, di sekitar stasiun banyak. dan aksesnya juga dekat Mudah dari kantor ya Pak ya? Iya. Salah satu hal yang paling menarik untuk dibicarakan adalah tentang arsitektur Masjid Cut Mutia.
Masjid ini dibangun di atas luas area 300 meter persegi. Seperti gaya bangunan kolonial lainnya, masjid ini memiliki tembok yang tebal dan ditopang dengan tiang-tiang tinggi untuk penyangga langit-langit. Kalau secara struktur tidak boleh dirubah, sedikit pun nggak boleh. Jadi memang dari Dinas Cagar Budaya udah pernah kesini sama kita sama-sama ngecek bangunan seutuhnya yang ada. Jadi kalau kita bongkar pasti ketahuan. Jadi kalau mau ada merubah sedikit kita harus lapor. Memang ada perubahan kita lapor tuh tempat masuk wanita. Dulu saat tempatnya sama, tangga perempuan dan laki pisah langsung. Sekarang kita buatkan di sebelah sananya khusus untuk sholat wanita. Jadi memang harus berizin. Kita juga sedang mengajukan untuk revitalisasi bahwa bangunan ini kita minta, karena bangunan bukan milik kita nih, milik Pemda dan Cagar Budaya, Pemda lah, supaya ini dikembalikan seperti awalnya. Kayak kaca patrinya kan ada yang rusak, diganti. Kayu-kayunya kita udah ada ganti pakai aluminium biar dikembalikan lagi ke kayu jati. Kita udah mohon, udah setujuin, tinggal nunggu anggaran aja, Bu. Gaya arsitektur kolonial kental lainnya adalah dengan pintu dan jendela yang besar, memberikan kenyamanan alami hingga tidak memerlukan dukungan alat pendingin ruangan atau AC. Bangunan Masjid Cud Mutia terdiri dari 3 lantai. Berciri khas arsitektur Eropa klasik, berjendela besar dan tinggi. Lekung-lekung di atas jendela dan pintu menyajikan ciri khas bangunan klasik. Meski begitu, tetap unik dan anggun. Kalau Masjid Mutia memang namanya kebetulan ini depan kita nih namanya Jalan Taman Cud Mutia. Jadi sejak itu diikuti bukan dari pahlawan, dari mana. Gedung ini dinamakan Cud Mutia itu dari nama jalan. Tapi seiring waktu, dulu tulisannya Cud Mutia. Sekarang karena banyak saran dari jamaah, Pak, kenapa sih nggak dinamakan nama pahlawan yang lafalnya benar, spellnya benar. Sekarang namanya Masjid Cud Mutia, itu pahlawan dari Aceh. Jadi sudah berubah namanya. Jadi kalau jalan namanya Cud Mutia, ini sekarang disesuaikan dengan nama pahlawan. Bagian luar dan dalam masjid ini banyak dijadikan spot favorit untuk berfoto bagi pengunjung. Masjid yang dibangun oleh firma arsitek ini terbilang instagramable bagi para pengunjung. Masjid ini memiliki beragam fasilitas dan aktivitas kegiatan ibadah. Berdasarkan informasi dari Taksir Masjid, total daya tampung jamaah di masjid ini cukup banyak, mencapai 3.000 jamaah. Meski begitu, saat Ramadan masjid ini selalu penuh, sebab acaranya beragam dan ada yang lain daripada yang lain. Memang itu yang buat remaja Ramadan Jazz. Ini udah tahun ke-13. Udah ke-13. Memang awalnya di Turki. Tapi memang pro kontra selalu ada. Kita bikin di halaman. Di halaman masjid. Iya, bukan di dalam masjid. Dan jadi banyak petinggi yang datang, kayak duta besar Inggris, Amerika. Memang agak unik, pro kontra selalu terjadi, tapi tetap berjalan. Dengan kita selalu mengurus izin. Memang waktu pandemi nggak boleh. Iya, itu sempat vakum ya Pak ya, berapa Iya, tahun 2 tahun. ya? 2 tahun ya Pak. Gitu, tapi
eh, saat tarawih itu berarti kan apakah mengganggu berjalannya ibadah? Jadi kita buat setelah tarawih, Bu. Oh ya. Jadi adanya malam setelah tarawih selesai semua udah gak ada kegiatan, paling lama 4 jam. Itu 2 hari. Nggak bisa, jadi mulai jam 9-an. Oh 9. Kan tarawih setengah 9 bubar. Iya. Nah setelah itu jam 9 mulai. Jadi lagunya juga banyak lagu. Awalnya memang lagunya bukan nuansa Islam. Orang kedua kita belajar akhirnya banyak lagu nuansa Islam. Cuman iramanya aja yang agak berubah jadi jazz. Jazz, iya. Ya, kan banyak dangdut koplo segala macam tuh dirubah-rubah tuh. Sekarang lebih baik. Kayak Glenn, memang musik kita nih penyanyi ada juga yang non muslim ada. Datang juga ke sini. Nyanyi. Oh nyanyi. Contoh Glenn. Oh iya dulu almarhum ya. Ya, dia ikut nyanyi, dia senang sini. Memang masjid harusnya tempat semua. Jadi jangan Islam serem, janganlah. Jadi kayak remaja sering ngobrol juga lintas agama. Iya. Jadi universal ya Pak. Iya. Jadi biar Islam tuh nggak dianggap gimana. Serem lah, teroris Iya, lah, serem jangan. Lantaran masjid ini merupakan bangunan lama yang berfungsi berbeda, maka gedung tersebut tidak langsung menjadi masjid. Haris Nasution yang mengusulkan agar gedung Belanda ini menjadi Masjid Cut Mutia. Abdul Haris Nasution terlebih dahulu membentuk remaja Masjid Cut Mutia pada tahun 1984 untuk memakmurkan masjid dan mengurus keperluan para jamaah. Ini emang pertama gedung ini Belanda yang bangun. Gemoyen tahun 1910. Terus dipakai dulu namanya gedung arsitek. Tapi kerennya tuh kalau sekarang tuh developer lah, gambar dan membangun. Kan banyak rumah peninggalan di Menteng nih peninggalan Belanda. Lalu 3 tahun berselang, bangunan itu beralih fungsi menjadi tempat ibadah umat Islam, yaitu Masjid Cut Mutia. Lewat surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 5184/1987 tertanggal 18 Agustus 1987. Yang saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Suprapto sebagai gubernur yang ke-9 di mana ia menjabat sejak 1982 hingga 1987. Masjid ini berada di Jalan Cut Mutia nomor 1, PT 10 RW 5, Kecamatan Menteng. Terima kasih sudah menonton segmen kali ini. Untuk kalian yang ingin mengetahui info tentang ini lebih lanjut, kalian bisa langsung datang saja ke Masjid Cut Mutia. Sekian dari saya, Muhammad Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.